Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Abdidasari dari Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Efektivitas Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum. Adapun latar belakang mengapa topik ini perlu diteliti adalah bahwa pekerja migran Indonesia seringkali mengalami permasalahan setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia, yaitu dengan menyelenggarakan asuransi TKI yang kemudian ditransformasikan dan dialihkan menjadi jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya, jumlah kasus pekerja migran Indonesia ini semakin meningkat dan hampir seluruh kasus tidak dapat tertutupi oleh jaminan sosial. Oleh karena itu, fokus permasalahan yang akan dikaji adalah yang pertama, bagaimana efektivitas jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri dihubungkan dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2018, dan yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum yang dapat memenuhi hak-hak pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Adapun hasil penelitian dan pembahasannya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai mekanisme penempatan pekerja migran Indonesia. Itu ada 3 mekanisme. Yang pertama, pra-penempatan atau disebut juga dengan sebelum bekerja. Jadi pada mekanisme ini merupakan proses awal sebelum para pekerja migran Indonesia ini ditempatkan ke luar negeri. Kemudian yang kedua adalah masa penempatan atau disebut juga dengan selama bekerja, dan yang ketiga adalah purna penempatan atau disebut juga dengan setelah bekerja. Kemudian saya akan membahas mengenai analisis efektivitas jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2018. Di sini ada tabel pertama mengenai data jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia berdasarkan kasus pada periode tahun 2017 hingga 2019. Di sini ada 3 skema penempatan yang sebelumnya saya jelaskan, dan masa penempatan merupakan skema penempatan yang memiliki tingkat kasus paling banyak dibandingkan dengan pra-penempatan dan purna penempatan, dan kasusnya pun semakin tinggi dan meningkat secara signifikan selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian tabel berikutnya mengenai jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia berdasarkan jenis masalah. Di sini saya mengambil 5 jenis masalah terbesar saja, dan dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 ini sudah terjadi penurunan kasus yang cukup banyak, namun melonjak kembali pada tahun 2019. Nah, maka dari itu, berdasarkan data di atas, permasalahan terbanyak itu tidak dapat tertutupi oleh jaminan sosial, karena program jaminan sosial ini hanya memiliki 3 jenis program saja, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sedangkan kita lihat lagi di tabel, overstay dan gaji tidak dibayar itu bukan merupakan risiko yang akan ditanggung oleh jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS tersebut. Nah, yang kedua adalah bahwa iuran peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS itu terbilang cukup mahal. Jadi berbeda dengan asuransi TKI yang memiliki banyak sekali program asuransinya untuk melindungi para pekerja migran Indonesia. Ini ada kurang lebih 11 program, berbeda dengan jaminan sosial hanya 3 program saja, dan iuran pesertanya pun terbilang cukup murah apabila dibandingkan dengan jaminan sosial. Nah, yang kedua adalah mengenai perlindungan hukum yang dapat memenuhi hak-hak pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Nah, dalam undang-undang ini perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia ini meliputi perlindungan sebelum bekerja, kemudian perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja. Adapun dalam undang-undang ini keterlibatan pemerintah daerah menjadi cukup kuat karena pemerintah daerah ini menggagas program yang bernama Desa Migran Produktif atau Desmigratif sebagai perlindungan hukum secara preventif atau merupakan tindakan pencegahan. Jadi program ini dibuat
untuk menghindari para calon pekerja migran Indonesia mengalami berbagai permasalahan yang kemungkinan akan dialami oleh para pekerja migran Indonesia ini sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Nah, maka kesimpulannya adalah yang pertama, penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2018 ini kurang efektif baik dari segi peraturannya maupun pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, kebijakan di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 sudah cukup komprehensif untuk melindungi hak-hak para pekerja migran Indonesia. Namun pada kenyataannya, kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dan pihak terkait yang mengawasi pelaksanaan pekerja migran Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.